selamat siang Bu Ana. Selamat siang Pak Adi. Sibuk apa nih hari ini? Mempersiapkan untuk pembelajaran besok Pak. Besok ya. Oke, terima kasih kalau sudah dipersiapkan. Untuk besok jenengan ngajar kelas berapa? Besok saya ngajar kelas 7 dan 8. Kelas 7 dan 8. Kalau untuk kondisinya mau masuk ke kelas berapa? Kelas 7 saja Pak. Kelas Matematika. Khususnya di materi perbandingan. Ada proses diferensiasinya di sana. Di sana ada Tahu itu KSC yang diangkat apa Bu? dalam berelasi. Kemampuan berelasi Sama pengambilan keputusan yang bertanggung jawab itu ya. Karena biasanya anak kan di akhir pembelajaran atau evaluasi itu biasanya anak diberi kemampuan atau kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya. Tujuan pembelajarannya dari tujuan pembelajaran besok itu apa? Iya, kalau tujuan pembelajarannya ada 3 Pak yang saya siapkan itu anak-anak memahami konsep dulu, memahami konsep tentang perbandingan itu, kemudian setelah paham mereka harapannya mampu mengidentifikasi dan membedakan yang senilai dan berbalik nilai. Kemudian kalau sudah mampu 2 tujuan itu, nanti di akhir mereka diminta untuk menyelesaikan masalah. Lalu strategi yang digunakan? Strategi yang saya gunakan karena anak-anak kelas 7 itu kan banyak yang kurang mampu memahami teks bacaan, ya. Kemudian mereka juga kalau ada soal berupa soal cerita itu mereka kurang bisa memahami, oh ini maksudnya apa, maksudnya apa. Maka besok saya akan menggunakan mode pembelajaran PBL Pak. PBL? Ya, menggunakan PBL, di mana problemnya atau masalahnya saya tuliskan dalam soal cerita seperti itu. Problem based learning. Kemudian problemnya itu dalam soal cerita yang saya tuangkan di LKPD. Lalu mungkin ada area pengembangan yang khusus untuk mencapai tujuan itu, ada strategi yang khusus yang ingin dikembangkan? Strategi khususnya selain menggunakan PBL tadi, PBL itu kan selain mereka dibebaskan untuk berdiskusi dalam kelompok, mereka juga tetap ada pendampingan dari guru. Selain itu mereka nanti juga akan saya beri tambahan berupa benda nyata yang bisa mereka gunakan untuk menganalisis masalah yang ada di LKPD. Terima kasih banyak sudah banyak membantu saya. Semoga besok bisa berjalan dengan lancar dan sukses. Amin. Selamat pagi. Kita dalam bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, selamat berjumpa kembali dengan Bu Ana dalam pelajaran apa hari ini? Oke. Hari ini saya mau tanya, ada yang tidak masuk? Ada. Siapa? Pastio, Indra. Hari ini kita mau melanjutkan pembelajaran berkenaan dengan perbandingan. Oke, apakah ada yang masih ingat? Masih ingatkah dengan materi perbandingan nilai? Nah, pertemuan yang lalu kalian sudah belajar tentang perbandingan nilai ya? Ya. Nah, bagaimanakah cara mengetahui suatu soal merupakan suatu soal tentang perbandingan senilai? Masih ingat bagaimana caranya mengetahui? Dari soal kita cari tahu apa? Besarannya terlebih dahulu, kemudian dianalisa. Begitu ya? Kita review
singkat. Perbandingan senilai. Ciri-cirinya bagaimana dikatakan perbandingan itu senilai? Jika besaran yang satu makin kecil, maka besaran yang kedua juga semakin kecil. Kalau misalnya besaran yang pertama itu semakin besar, maka besaran yang kedua juga semakin besar. Banyak orang. Lebih cepat yang mana? Cepat yang banyak orang. Ketika orangnya banyak, waktunya akan semakin cepat. Kalau semakin cepat itu waktunya semakin banyak atau sedikit? Sedikit. Orangnya banyak, waktunya sedikit. Begitu ya. Nah, apa hubungan cerita ini dengan materi hari ini? Nah, cerita ini salah satu cerita yang berhubungan dengan materi perbandingan berbalik nilai. Karena kita hari ini mau mempelajari tentang perbandingan berbalik nilai. Nah, untuk tujuan pembelajaran kita hari ini, karena tadi materi yang akan kita bahas adalah perbandingan berbalik nilai yang berkaitan dengan perbandingan berbalik nilai melalui diskusi dalam pembelajaran problem based learning, ya. Karena kita menggunakan pembelajaran problem based learning, maka nanti teknik pembelajarannya adalah nanti kalian menyimak masalah yang saya berikan melalui slide masalah akan saya berikan contoh masalah, bukan kalian saya beri masalah, tapi contoh masalah. Kemudian nanti kalian berkumpul dalam satu kelompok untuk berdiskusi. Kemudian kalian berdiskusi dalam kelompok tentang LKPD yang saya berikan nanti. Kemudian jika anggota kelompoknya itu 4 anak. Nah, jika kelompok yang mendapatkan hadiah yang terbaik tadi itu anggotanya 6 siswa, berarti berapa permen yang diterima oleh masing-masing anak dalam kelompok itu? Nah, untuk menjawabnya kita nanti akan berdiskusi dalam kelompok. Maka silakan kalian berkumpul dalam kelompok yang sudah saya buat seperti ini. Nah, silakan dibaca saya kelompok berapa. Oke, silakan berkumpul dalam kelompok masing-masing. Silakan ditulis dulu identitas kelompoknya ya di LKPD yang sudah saya bagikan ya. Baik, mari kita amati masalah besaran yang kedua. Nah, ini kan berarti berkebalikan. Nah, yang seperti ini termasuk perbandingan berbalik nilai. Beda ya dengan konsep perbandingan senilai. Beda, nggak tahu, oh ini perbandingan berbalik nilai. Kemudian bagaimana cara penyelesaian masalahnya? Nah, karena perbandingan berbalik nilai, ya. Kemarin itu hasilnya sudah ada di sini, ditulisnya di sini. Di sini ya. Nah, ini terus habis sekali baru kali silang. Betul. Oke. Di sini kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Masalah 2. Penyelesaiannya yaitu 40/50 sama dengan 10/x sama dengan 40/50 sama dengan x per 10. Hasilnya 8. Kesimpulannya, jadi waktu yang dibutuhkan jika jarak BC ditempuh dengan kecepatan 50 km per jam adalah 8 menit. Ini dari lain adakah yang mau bertanya atau mau memberi tanggapan dari hasil diskusi kelompok 9 ini dan presentasinya? Silakan. Oke, baik. Kalau tidak ada yang ditanyakan, terima kasih untuk kelompok 9. Silakan kembali ke tempat. Selamat pagi semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok. Terima kasih kelompok 6, beri tepuk tangan.
Bagus semua. Dari yang bagus semua ini yang paling baik berarti mereka semua. Berarti yang mendapat hadiah Mereka semua. ya mereka semua. Ya silakan nanti dibagikan ke teman dalam kelompok ya. Coba saya tanya, tadi saya melihat ada yang hasilnya 80 tadi. Ada. Oh ya. Apa yang terjadi di kelompokmu Pak? Hasilnya bisa 80? Kurang teliti. Oh, kurang teliti. Baik. Mungkin dalam perhitungan pembagian, betul? Iya. Ya, tadi dalam perhitungan teliti kembali. Ya. Cara cepat untuk membaginya adalah kalian coret dulu nolnya, kan sama-sama punya nol di atas dan bawah. Sekarang tinggal berapa? 40 dibagi 5. 40 dibagi 5 itu berapa? Gitu ya. Sekarang kita mau menyimpulkan. Nanti kita sudah menyimpulkan dari masalah 2. Kesimpulannya adalah dari masalah 2, kesimpulannya adalah jika kecepatan motor atau kendaraan semakin banyak, maka waktu yang dibutuhkan akan semakin. Ya, mulai. Iya. Saya mengamati. Ya, terima kasih Bu Ana, terima kasih Pak Eko yang sudah rawuh di sini. Pada kesempatan hari ini kita bertemu untuk berdiskusi. Objek tugas. Objek tugas. Saya kirinya upahnya. Wah. Lemah-lemah terus ya. Ojo. Ya, halo Bu Ana, apa kabarnya? Sehat? Puji Tuhan sehat Pak. Bahagia selalu ya. Ini yang bisa menyampaikan secara runtut, urut, lalu anak-anak itu punya ketertarikan di sana itu. Ya, selama pembelajaran itu apakah ada kesulitan? Pas pembelajaran itu ya memang seperti yang dikatakan Pak Adi, karena mungkin basic saya sains, tidak pandai berkata-kata. Jadi Pakem ya? ya apa yang pasti-pasti saja begitu ya Nah. mungkin. Jadi anak-anak itu memang kadang cenderung apa ya, kurang all out gitu ya di dalam pembelajaran saya. Jadi mereka misalnya diminta untuk berdiskusi begitu, Yeah. ketika PBL kan pakai diskusi kelompok Kelompok, gitu, yeah. mereka itu kayak masih kurang begitu apa ya, santai menjalani diskusinya begitu. Kemudian saya juga sudah memberi kebebasan kepada mereka untuk mencari literatur untuk menyelesaikan masalah ya. Kalau Yeah. PBL kan pakai masalah, mencari apa ya, sumber belajarnya dari berbagai macam hal. Meskipun saya juga sudah menyediakan handout. Nah, jadi mungkin terbawa oleh saya yang Suasana. ya, terbawa suasana saya yang pasti-pasti saja, mereka juga cukup pakai handout saja begitu, kurang mau mengekspor. Nah, harapannya dengan pertemuan ini, jadi mungkin dari Bu Ana itu memiliki tujuan apa untuk bisa menyelesaikan terkait dengan problematika yang ada pada dengan tadi. Nah, apa ya Pak itu? Masalahnya ya itu tadi, terus penyelesaiannya apa ya? Ya. Mungkin anak-anak dikasih game gitu ya, Oh, mungkin ya iya, kan iya, mereka iya. suka tuh kalau nge-game, apalagi kalau pakai HP. Ya, mereka kan lebih suka. Mungkin kedepannya mungkin kayak saya kasih game, tapi gamenya yang ada hubungannya dengan materi kelasnya. Oh, ini pakarnya game. Oh iya. Pakai. Lalu kira-kira dari permasalahan ini melihat situasi di kelas Bu ya, peluang apa yang bisa kita manfaatkan untuk penyelesaian masalah tersebut? Ya, penyelesaiannya tadi kelihatannya kalau anak-anak itu pakai game tadi ya, di dalam pelajaran pakai game tadi sesuai bayangan saya, itu anak-anak nanti bisa lebih aktif. Lebih aktif ya. Terus mungkin kalau di masa-masa sebelumnya kan mereka kaku gitu ya, mata pelajaran matematika. Mungkin kalau dengan adanya game mereka bisa lebih
senang, lebih tertarik lagi, dan mungkin rasa takut mereka bisa cair, terus bisa agak lebih apa ya, yang mencairkan suasana agar mereka juga termotivasi untuk belajar lagi ya. Kemudian peluangnya yang ada itu, mereka kan semua bawa HP ya, ke sekolah, punya HP di sekolah. Mungkin ya tadi pakai game yang online, mungkin yang durasinya tidak terlalu lama juga gamenya. Kalau itu harus diukur dari angka 1 sampai 10. Kira-kira posisi sekarang dengan berada di mana ini? Kalau posisi saya sekarang itu ya masih di angka 5, Pak. 5, separuh loh Bu. Iya. Hasilan mereka 5 materi yang dengan sampaikan, mereka kita beri LKPJ gitu kan. Mungkin ada di rentang berapa persen keberhasilan pengajaran jenengan waktu itu? Kalau yang kemarin baru 60%. 60%. Iya. Dengan saya pakai slide, Ya. kemudian ada media nyatanya mereka praktek itu baru 60%. 60%. Ya. Prioritas dalam rencana aksi ke depan. Ini yang jenengan prioritaskan dulu yang mana dulu? Saya prioritaskan mungkin Tetap di gamenya. ya menambah adanya game di kelas. Mungkin prioritas pertama yang apa, mencairkan suasana dulu mungkin ya Pak. Mencairkan suasana. Ya. Splitting. Iya, yang mencairkan suasana agar mereka itu tidak sepaneng takut dengan matematika gitu kan. Kalau image saya kalau matematika wis mesti Iya. gurunya galak, padahal ya galak tenang ya. Enggak. Tapi ini susah. Ya, saya enggak galau Pak, saya paling berkata. Ada strategi khusus Bu. Nanti setelah dengan adanya pengalaman pertama seperti ini, lalu nanti sudah masuk ke game berikutnya yang sudah masuk esensi pada pembelajaran, itu dibutuhkan strategi khusus supaya anak tetap fokus, tetap menyenangi itu. Nah, strateginya mungkin ya ketika pembelajaran tetap harus di ini ya, di kontrol mood mereka. Ya, di awal diadakan ya kayak Pak Adi kemarin apa emosional apa itu? Stop. Itu di awal seperti itu dulu, kemudian nanti ketika sudah masuk materi diselingi game tadi, kemudian masuk ke penyelesaian materi atau mungkin ending-endingnya untuk mereka bisa mengevaluasi apa yang mereka dapatkan, itu juga kira-kira standar atau ukuran keberhasilan Anda itu nanti kira-kira seperti apa dinyatakan dengan merasa ini berhasil? Berhasilnya ketika anak-anak nanti bisa merasakan enjoy di pelajaran matematika gitu ya. Enjoy dulu, dan mereka ketika harus memperhatikan, mereka siap memperhatikan. Ketika mereka harus aktif, mereka juga ikut aktif seperti itu berhasil berarti saya. Ya. Terima kasih Bu Ana. Lalu mungkin yang terakhir dari apa yang kita bicarakan ini, yang kita sharingkan pada kesempatan ini, apakah ada kesimpulan, ada gagasan yang sebelumnya belum pernah terpikirkan tapi sekarang menjadi gagasan baru katanya? Ada. Jadi yang sebelumnya itu saya tidak terpikirkan untuk memasukkan game online di pelajaran saya, kemudian agar anak itu bisa aktif dengan adanya game itu kan mereka jadi lebih senang. Nah, harapannya dari situ mereka bisa lebih tertarik dengan pelajaran matematika. Terima kasih Bu Ana kehadirannya siang hari ini, sudah membantu kami, sudah